Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rada Rizkyanti Patoding. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika dengan mata kuliah saya pengantar teknik informatika. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai perangkat lunak atau software. Oke teman-teman, kita masuk dalam pembahasannya. Pembahasan yang pertama itu kita membahas apa itu perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer agar bisa dioperasi. Fungsi perangkat lunak yaitu memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Kemudian sebagai sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Kemudian mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Kemudian menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasi seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer, dan juga sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Yang selanjutnya itu jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat lunak ada beberapa jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harta tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Contoh software berbayar adalah Adobe, Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan lain-lain. Yang kedua, freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya pengembangan software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Contoh software freeware adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Yang ketiga, free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Yang keempat, shareware. Shareware dibagi secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. Yang kelima, malware. Tujuan perangkat ini untuk menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contoh malware adalah spyware atau perangkat lunak pengintai, ada adware atau perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur, ada juga virus komputer dan software lainnya yang dibuat dengan tujuan merugikan. Yang keenam, open source software. Perangkat yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Contoh perangkat lunak ini adalah Linux yang berfungsi setara dengan Microsoft Windows. Yang ketujuh, firmware. Perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Biasanya firmware telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Oke, selanjutnya macam-macam perangkat lunak. Ada beberapa macam-macam perangkat lunak. Yang pertama itu perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Sistem operasi mengatur segala proses termasuk mengolah memori, menerjemahkan input-output, tabel pengkodean, dan lain-lain. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS, Apple, Google Android, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak
ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputermu yang bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya itu Adobe Photoshop, Skype, kemudian Adobe Premiere, ada Microsoft Excel dan lain-lain. Yang ketiga, perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Yang keempat, terakhir, perangkat lunak tambahan atau perangkat lunak bantu. Software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengolahan komputer, seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Dan contohnya itu seperti WinZip, antivirus, ScanDisk, Norton Utility, dan Defragment. Oke teman-teman, itulah beberapa pembahasan yang saya bahas. Semoga dapat membantu dan maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.